Seorang pria sedang berjalan-jalan di pagi hari ketika dia mulai mencium bau yang menusuk hidung. Dia menemukan 2 kantong plastik besar yang tersembunyi di antara rumput liar dengan tangan dan kaki yang terlihat sedikit terjulur. Polisi yang menerima laporan segera mulai menyelidiki di mana kejadian itu berada. Kemudian, mereka menemukan bahwa pelaku dengan kejam telah membunuh dan menghancurkan tubuh korban yang merupakan teman baiknya. Mengapa wanita cantik ini membunuh teman baiknya? Meskipun dia ditangkap, wanita itu tidak menunjukkan penyesalan, jadi mengapa dia menjalani hukuman penjara selama 3 tahun lagi setelah dihukum mati? Halo, selamat datang di Zigma Story. Hari ini kita akan membahas kasus yang dikenal sebagai bandit wanita. Mayan Hong yang dikenal sebagai wanita yang lemah lembut menjadi dalang kejahatan paling jahat di wilayah timur laut Cina dengan metode kejahatannya yang gila. Dia dijuluki sebagai pelaku kejahatan wanita terburuk di daerah itu. Meskipun dia dijatuhi hukuman mati, dia berhasil memperpanjang masa tahanannya selama 3 tahun dengan 1 kata dusta. Kejadian ini terjadi di kota Jiamusi, Provinsi Heilongjiang, Cina pada tahun 1994. Pada bulan September, di kantor kepolisian Jiamusi, mereka menerima beberapa laporan dari berbagai tempat. Mereka mengatakan bahwa mereka menemukan bagian tubuh yang berada di lahan pertanian, tempat pembuangan sampah, dan tempat lain. Polisi segera datang dan mengumpulkan semua organ yang ditemukan, tapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli forensik, masih ada beberapa bagian tubuh yang belum ditemukan. Dari jaringan tubuh yang telah didapatkan diketahui korban terdiri dari seorang pria dewasa, seorang wanita dewasa, dan seorang anak, tetapi semuanya dalam kondisi tanpa kepala. Setelah polisi melakukan penyelidikan di tempat kejadian, ternyata itu bukanlah tempat di mana terjadinya tindak kejahatan. Pelaku sengaja membuang tubuh korban di berbagai tempat di kota dan tetap saja kepala mereka juga belum bisa ditemukan. Pada tahun 1994, teknologi penyelidikan sangat terbatas dibandingkan dengan sekarang, sehingga polisi kesulitan mengidentifikasi korban dan tidak tahu dari mana mereka memulai penyelidikan. Kejadian ini menjadi misteri yang terkenal di Jiamusi. Kemudian, setelah setahun berlalu, pada bulan Juni 1996, polisi menerima laporan melalui telepon tentang bagian tubuh yang berserakan di selokan sawah dekat dengan jembatan Sanhe. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli forensik, polisi dapat mengkonfirmasi bahwa korban adalah seorang pria parubaya, namun kepalanya juga belum ditemukan sehingga identitas korban tidak dapat diketahui. Beruntungnya melalui bagian tubuh korban yang ditemukan, polisi mendapatkan informasi korban berusia antara 30 hingga 35 tahun, tingginya antara 178 hingga 180 cm dan memiliki tubuh kekar. Di pergelangan tangan kirinya terdapat bekas luka yang mencolok. Tetap saja hanya dengan ciri-ciri ini, identifikasi korban masih sulit. Polisi kemudian mencari cara untuk mengumpulkan petunjuk tanpa meresahkan masyarakat. Pertama, polisi mengeluarkan pengumuman di televisi dengan menggunakan nama pribadi seorang pria yang mengalami kecelakaan mobil dan sedang dalam proses penyelamatan di rumah sakit. Mereka menyebutkan bahwa pria tersebut memiliki tinggi 180 cm, kekar, dan memiliki bekas luka yang mencolok di pergelangan tangan kirinya. Mereka juga menawarkan hadiah uang bagi siapa saja yang mengenalnya dan memberikan informasi. Tidak lama setelah pengumuman ini disiarkan, mereka menerima telepon dari seorang lansia. Dia berbicara melalui telepon, menyebut identitas yang diduga korban sebagai Dong Daking dan mengatakan bahwa selama beberapa hari anaknya belum datang menemuinya. Ketika dia mencoba menelpon ke rumah anaknya, tidak ada yang menjawab, dan ketika dia menghubungi tempat di mana dia bekerja, mereka mengatakan tidak ada yang tahu keberadaannya. Polisi menganggap laporan dari lansia ini penting dan mulai menyelidiki Dong Daking. Mereka pertama-tama mengunjungi tempat kerja Dong Daking, tetangga dan ayahnya untuk mencari informasi tentangnya. Pada saat itu Dong Daking berusia 33 tahun dan bekerja sebagai polisi. Bekas luka di pergelangan tangan kirinya akibat terluka oleh botol saat menghentikan perkelahian. Dong Daking telah bercerai setelah 1 kali gagal dalam pernikahannya dan kini tinggal sendirian. Ayahnya terakhir kali bertemu dengannya pada akhir Mei dan saat itu dia diketahui sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita, tetapi tidak pernah bertemu dengan pacar anaknya. Dan tetangga Dong Daking mengatakan bahwa pada malam 1 Juni mereka melihat dia pulang bersama pacarnya.
Pacar Dong Daking sangat cantik, tetapi tetangga tidak pernah bercakap dengannya, mereka hanya mendengar tetangga memanggilnya Ren Xiu. Ketika polisi tiba di rumah Dong Daking, semua pintu dan jendela dalam kondisi terkunci. Mereka mendapatkan izin dari ayah Dong Daking untuk merusak pintu depan dan masuk ke dalam rumah. Ketika pintu terbuka, semua orang terkejut. Dinding dan lantai rumah penuh dengan cairan merah. Polisi mengambil sampel cairan merah dari tempat kejadian dan membandingkannya dengan golongan darah. Kejadian ini terjadi antara tahun 1994 dan 1995, di mana saat itu teknologi DNA belum berkembang. Pada tahun itu membandingkan golongan darah adalah metode investigasi yang paling canggih. Meskipun tidak sepenuhnya akurat, petunjuk lain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa korban adalah orang yang disebut sebagai Dong Daking. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh ayah dan tetangga Dong Daking, polisi mulai menyelidiki Ren Xiu. Hanya saja upaya polisi tidak menghasilkan petunjuk apapun. Polisi kemudian mengunjungi teman dan rekan kerja Dong Daking untuk mencari informasi tentang wanita itu. Salah satu teman mengatakan kepada polisi bahwa Dong Daking tampaknya mengenal pacarnya melalui perusahaan informasi pernikahan yang disebut Gamoshi. Polisi kemudian menyelidiki semua cabang Gamoshi di kota dan menemukan nama Dong Daking dan Ren Xiu di salah satunya. Dengan kerjasama pegawai kantor pernikahan, polisi membuat poster yang menggambarkan potret wajah Ren Xiu dan menyebarkannya ke seluruh masyarakat guna mencari petunjuk. Kemudian, seorang lansia melihat poster tersebut dan menelpon polisi mengatakan bahwa dia adalah putri ketiga keluarga Ma di desanya. Dengan informasi ini, polisi pergi ke rumah Ma di Hwacheon. Ayah Ren Xiu mengatakan bahwa nama asli putrinya adalah Ma Yanhong dan pada saat kejadian dia berusia 28 tahun. Dia juga mengatakan bahwa putrinya menikah dan telah memiliki 2 anak, tetapi kemudian bercerai dan pindah ke Jiamusi sendirian, tidak bertemu keluarganya selama setengah tahun. Tetangga dan teman-teman Ma Yanhong mengatakan bahwa ia adalah wanita yang sangat cantik dan selalu tersenyum, tetapi mereka juga menyebutkan bahwa dia pandai berbohong. Informasi ini membuat polisi semakin curiga terhadap Ma Yanhong. Namun tidak ada yang tahu tentang keberadaannya. Pada saat itu ayah Dong Daking menghubungi polisi dan mengatakan bahwa buku tabungan anaknya yang berisi sekitar 42 juta rupiah tidak ditemukan saat dia membersihkan barang-barang pribadi milik putranya. Polisi mulai mencurigai bahwa Ma Yanhong mungkin terlibat dalam kejadian ini karena uang yang dimilikinya. Ketika polisi menyelidiki Dong Daking, mereka memutuskan kemungkinan besar bahwa Ma Yanhong adalah pelaku utama kejahatan kasus ini. Jadi polisi segera menyelidiki rekening banknya. Uang di rekening masih ada dalam jumlah yang sama. Polisi menduga bahwa jika dia melakukan kejahatan untuk uang itu, dia pasti akan datang untuk mengambilnya. Selama ini dia tidak menarik uang karena dia takut ditemukan dan menyebabkan dia dicurigai. Polisi yakin dia tidak akan menyerah pada uang itu. Karena hal inilah polisi mengirim petugas ke bank yang mengelola rekening untuk menunggu hingga pelaku itu muncul. Setelah 2 minggu, saat seorang pegawai bank sedang bersiap untuk pulang, seorang wanita dengan topi putih berlari ke konter bank dan memberikan buku tabungannya kepada pegawai bank, sambil meminta untuk segera menarik uangnya karena ada urusan penting. Pegawai bank sadar bahwa buku tabungan yang diberikan oleh wanita itu adalah buku tabungan yang dicari-cari oleh polisi. Dia memberitahu polisi yang sedang bersembunyi secara diam-diam dan wanita itu akhirnya ditangkap. Setelah pemeriksaan, wanita itu ternyata adalah Ma Yanhong. Setelah ditangkap, Ma Yanhong mengakui semua tindak kejahatannya. Lahir di sebuah keluarga petani di Heilongjiang, kota Jiamusi, pada tahun 1967, Ma Yanhong tumbuh besar dalam kemiskinan dan hidup dalam kesusahan. Dia selalu bermimpi menjadi kaya. Ketika dia mulai bekerja, dia ingin segera menjadi kaya dengan usaha sendiri, tetapi dia menyadari bahwa hanya bekerja dengan jujur tidak akan membuatnya menjadi kaya dengan cepat. Karena dia sangat cantik, dia selalu mendapat perhatian orang sejak kecil. Dia berpikir bahwa menikahi orang kaya dengan memanfaatkan kecantikannya akan mempercepat pencapaian mimpinya daripada bekerja keras. Kemudian, ketika dia berusia 20 tahun lebih di antara beberapa pria di desa, dia memilih menikah dengan pria terkaya di desanya. Mereka memiliki 2 anak dan meskipun dia memiliki kehidupan yang kaya setelah menikah, dia tidak pernah merasa puas.
Suatu hari dia mengatakan kepada suaminya bahwa dia juga ingin memiliki bisnis sendiri. Tetapi suaminya menolak permintaannya dengan mengatakan bahwa dia lebih baik mengurus keluarga di rumah dan menjelaskan bahwa Ma Yanhong bukanlah tipe orang yang bisa menjalankan bisnis. Marah dan putus asa pada tahun 1993, dia memberikan kedua anaknya kepada suaminya dan memutuskan untuk bercerai. Dia membawa uang yang telah dia kumpulkan selama beberapa tahun dan memulai bisnis sushi di Jiamusi. Setelah tiba di Jiamusi, dia menyewa sebuah apartemen kecil dan memperkenalkan dirinya sebagai orang bernama Wang Lan. Dia berbohong kepada Xu Xueli selaku pemilik rumah yang dia sewa. Ma Yanhong mengatakan bahwa dia datang ke Jiamusi bersama suaminya dalam urusan bisnis, sehingga Xu Xueli dan istrinya tidak mengetahui situasi yang sebenarnya. Mereka hanya menganggap Ma Yanhong cantik, berperilaku baik, dan bijaksana sehingga mereka selalu memperlakukannya seperti adik perempuan. Ma Yanhong mulai menetap di kota Jiamusi dan mulai membangun bisnisnya. Namun seperti yang pernah dikatakan oleh mantan suaminya, dia bukanlah tipe seorang pengusaha. Pada awalnya dia mencoba menjalankan bisnis dalam skala kecil, tetapi dengan ceroboh dia tidak melakukan riset pasar dan menginvestasikan semua uangnya. Akibatnya, setelah lebih dari 1 tahun berbisnis, Ma Yanhong tidak hanya tidak menghasilkan uang, tetapi ia juga kehilangan uangnya. Pada malam hari tanggal 21 Agustus 1994, Ma Yanhong membawa beberapa buah dan pergi ke rumah pemilik rumah, Xu Xueli. Dia berpura-pura malu dan mengatakan kepada mereka bahwa suaminya telah berselingkuh dengan pelayan paruh waktu dan melarikan diri dengan membawa semua uang yang dimilikinya. Setiap kali dia menceritakan kisahnya, dia menjadi semakin sedih bahkan menangis. Xu Xueli dan istrinya sangat simpatik padanya dan mengurangi separuh biaya sewa apartemennya yang sebelumnya Rp200.000 menjadi sekitar Rp100.000. Sambil terseduh-seduh, Ma Yanhong mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang untuk makan. Xu Xueli yang baik hati mencoba menenangkannya dan memberi uang sekitar Rp400.000 kepadanya yang dikeluarkan dari dompetnya. Xu Xueli mengatakan agar dia menggunakan uang itu untuk makan agar tidak kelaparan. Keserakahan melintas saat melihat uang sebesar Rp10 juta di dompet Xu Xueli. Ma Yanhong mengucapkan terima kasih dan kembali ke rumah, tetapi dalam pikirannya hanya ada dompet berisi tumpukan uang Xu Xueli. Setelah berpikir dengan keras, dia memutuskan untuk mengambil uang itu dengan cara ekstrem. 5 hari berikutnya pada tanggal 26 Agustus, Ma Yanhong mengunjungi rumah Xu Xueli tepat sebelum mereka makan siang. Ma Yanhong mengaku kepada Xu Xueli bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan dan berterima kasih pada pasangan itu. Xu Xueli dan istrinya mengundang Ma Yanhong untuk makan bersama mereka. Ma Yanhong tidak menolak dan sangat senang sambil mencari peluang apakah dia bisa mencuri dompet Xu Xueli. Setelah makan, dia tidak langsung pergi, tetapi mulai berbicara dengan Xu Xueli dengan ceria. Kemudian Xu Xueli mengatakan bahwa dia akan pergi dengan istri dan anaknya untuk mengunjungi kerabat selama seminggu dan meminta Ma Yanhong untuk tidak terlalu khawatir tentang biaya sewa. Dia mengatakan bahwa dia akan mengantar mereka pergi karena mereka harus melakukan perjalanan yang jauh. Dia pergi keluar dan membeli beberapa botol bir dan sebotol susu. Tetapi sebenarnya secara diam-diam, dia telah memasukkan obat tidur ke dalam minuman yang dibelinya untuk keluarga Xu Xueli. Akhirnya, semua anggota keluarga Xu Xueli yang percaya padanya tertidur. Ma Yanhong menggeledah rumahnya dan akhirnya menemukan uang tunai yang diincarnya. Tetapi dia mulai khawatir bahwa jika keluarga Xu Xueli bangun dan mengetahui bahwa uangnya telah hilang, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jadi dia mengambil pisau yang berada di atas meja dan membunuh ketiga orang itu. Dia memastikan bahwa mereka tetap terbaring dan tidak akan terlihat oleh orang lain. Dia memotong-motong tubuh mereka sepanjang hari dan pada malam hari, dia meletakkannya di dalam beberapa kantong plastik dan membuangnya di berbagai tempat di kota dengan sepeda. Dan inilah 3 korban yang pertama kali ditemukan, yaitu keluarga Xu Xueli. Setelah pertama kali melakukan kejahatan dan menghabiskan uang yang didapatnya, dia pergi ke perusahaan informasi pernikahan dan mendaftarkan dirinya ke biro jodoh. Dia mengatakan sambil menangis namanya adalah Ren Xiu dan pernah menikah sebelumnya, tetapi bercerai karena tekanan dari ibu mertuanya yang mengira dia tidak subur.
Pegawai yang mencatat informasinya berpikir bahwa dia cantik dan malang, jadi dia memutuskan untuk mengenalkannya pada pria yang baik. Saat itulah dia diperkenalkan dengan Dong Daking, seorang polisi yang juga bercerai dan memiliki tinggi 180 cm dengan tubuh yang atletis. Man Yan-hong berhasil mendapatkan hati Dong Daking dengan penampilan dan kebohongannya. Mereka mulai berkencan dan segera mulai tinggal bersama sambil mulai membahas pernikahan. Suatu hari, ketika Man Yan-hong bersenda gurau dengan Dong Daking, dia dengan sengaja mengungkapkan kemampuan mantan suaminya dengan mengatakan bahwa kemampuan ekonomi dan kemampuannya untuk menghasilkan uang adalah bukti kekuatan seorang pria. Dong Daking merasa tersinggung oleh kata-katanya, memutuskan untuk memperlihatkan buku tabungannya. Ia membuktikan bahwa meskipun dia tidak menghasilkan banyak uang, dia telah berusaha keras untuk mengumpulkannya. Dia juga berjanji ketika mereka menikah, ia akan memberikan pernikahan yang indah kepada Ma Yan-hong. Pada tanggal 1 Juni 1995, setelah mereka pergi berlibur dan kembali larut malam, mereka berdua memutuskan untuk tidur lebih lama. Pada pagi hari tanggal 2 Juni, Ma Yan-hong pada malam sebelumnya telah berjanji akan memasak dan menghibur Dong Daking dengan mempersiapkan 3 kaleng bir. Setelah terjaga dari tidur, Dong Daking senang melihat meja makan yang penuh dengan makanan dan merasa beruntung telah bertemu dengan wanita yang baik. Tidak lama kepala Dong Daking terasa berat dan akhirnya dia tertidur di meja makan. Anda semua tahu alasan mengapa dia tertidur, bukan? Ma Yan-hong mencari uang tunai dan buku tabungan di seluruh rumah, lalu pergi ke dapur dengan alat tajam. Setelah itu semuanya sudah jelas di bagian ini. Dalam proses penyelidikan, polisi bertanya kepada Ma Yan-hong mengapa dia tidak hidup dengan jujur dan mengapa dia menyakiti Dong Daking. Dia mengatakan bahwa dia juga ragu saat akan menyakiti Dong Daking. Dia mengatakan bahwa Dong Daking adalah orang yang baik dan sempurna. Tetapi dia khawatir bahwa karena dia adalah seorang polisi maka penipuannya akan terungkap. Dan orang lain pasti akan mulai merendahkannya. Setelah itu polisi menemukan di mana lokasi keberadaan kepala keempat korban berdasarkan pengakuan Ma Yan-hong. Beberapa waktu kemudian persidangan dimulai dan Ma Yan-hong dijatuhi hukuman mati. Begitu mendengar putusan tersebut, Ma Yan-hong langsung menganggapnya tidak adil dan mengatakan bahwa pengakuannya adalah hasil dari paksaan polisi. Pengacara Ma Yan-hong juga berpendapat bahwa Ma Yan-hong sebagai seorang wanita yang lemah yang bahkan tidak memiliki kemampuan melawan seekor ayam, tidak mungkin sendirian dapat menyakiti keluarga Ksuk Sueli. Mereka juga mengklaim bahwa polisi yang memiliki postur tubuh yang kuat juga akan kesulitan melakukan tindakan tersebut. Ma Yan-hong mengatakan bahwa dia menerima instruksi dari seorang yang merupakan buronan bernama Wang dan menggambarkan secara detail kapan, di mana, dan bagaimana dia bertemu dengan Wang, serta bagaimana mereka melakukan kejahatan dan membagi harta rampasan. Karena kebohongan ini, Ma Yan-hong harus menghabiskan 3 tahun tambahan di penjara menunggu persidangan. Setelah 3 tahun, seorang buronan bernama Wang akhirnya ditangkap. Setelah penyelidikan polisi diketahui bahwa Wang dan Ma Yan-hong tidak memiliki hubungan apapun dengan Wang. Pada tahun 1998, kasus Ma Yan-hong dibuka kembali dan pengadilan memutuskan hukuman mati terhadapnya. Kali ini dia tidak memiliki alasan untuk menghindar. Sebelum menjalani hukuman berat, seorang wartawan mewawancarainya dan bertanya apakah dia menyesal. Mendengar pertanyaan itu, Ma Yan-hong hanya diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kemudian wartawan bertanya apakah dia memiliki keinginan yang ingin dia capai. Dia mulai menangis dan mengatakan bahwa dia ingin melihat kedua anaknya. Apakah dia pernah memikirkan anaknya sendiri ketika merampas kehidupan keluarga Ksuk Sueli? Dia telah menjadi iblis yang mengorbankan kemanusiaan demi keinginan pribadinya. Pada tanggal 22 Desember 1998, di usia 31 tahun dengan suara keras tembakan, Ma Yan-hong mengakhiri hidupnya yang singkat dan penuh perhatian publik. Ini adalah akhir dari kasus hari ini. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Terima kasih telah menonton.